Salam Sobat Ekonomi. 2025 merupakan tahun pertumbuhan ekonomi yang inklusi. 2025, 15% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kembali lagi, ketika berbicara pertumbuhan ekonomi, belum tentu berbicara terkait pada pembangunan ekonomi. Karena sesungguhnya pembangunan ekonomi yang secara fundamental, yaitu pembangunan ekonomi yang secara seutuhnya. Di hadapan kita sudah ada Mas Rofik dan juga Mbak Fitri yang merupakan ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat datang Mas Rofik, selamat datang Mbak Fitri. Ya, Ya, terima kasih Mas Tio. terima kasih banyak telah hadir di podcast kita pada hari ini. Menarik kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi 15% di tahun 2025 yang nantinya tahun 2026 menjadi outlook dan juga pembahasan pada podcast kita pada hari ini. Kalau berbicara 5% dari perjalanan waktu 2019, kenapa saya bilang 2019 sebagai start point-nya? Karena di momen itu merupakan bentuk dari penguatan ekonomi yang seharusnya kalau diperhatikan Indonesia mengalami krisis. Tidak hanya Indonesia tapi juga negara lain. Tetapi di momen itu juga keterbukaan ekonomi kita hingga tahun 2025 ini kita mencapai 15%. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Rofik terkait pada 15% di tahun 2025 ini? Terima kasih Mas Tio untuk kesempatannya. Saya merasa terhormat bisa diundang di sini untuk bicara tentang outlook ekonomi di tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui, saya ingin merangkai perspektifnya kita di tahun 2025 ini dalam ketidakpastian global gitu. Namun yang patut kita syukuri memang kita masih bisa tumbuh di angka 5% lebih. Itu adalah momentum yang baik yang tentu perlu kita jaga untuk kita akselerasi lagi di tahun 2026. Nanti saya akan bicara dari beberapa sektor. Pertama sektor konsumsi, investasi, kemudian sektor keuangan, khususnya juga kredit perbankan, yang tapi tetap dalam kerangka ketidakpastian. Karena saya meyakini di tahun 2025 termasuk di tahun 2026 kita tidak bisa lepas dari ketidakpastian, entah itu perang tarif dan juga kemungkinan adalah gejolak geopolitik di Timur Tengah. Tapi yang terpenting bagi kita sebenarnya, kita jangan lupa bahwa Indonesia ini adalah negara dengan tingkat konsumsi yang tinggi, penduduk kita besar, market kita juga luas, sehingga selama kita bisa maintain konsumsi dalam negeri, mungkin tetap akan terdampak ya, tetapi dampaknya akan minimal selama kita bisa mengelola ekonomi domestik dengan baik. Itu poin pentingnya, Mas Tio. Ya, baik Mas Rofik. Ini juga saya punya data Mas Rofik ya. Kalau kita Mhm. perhatikan kontribusi dan pertumbuhan PDRB menurut wilayah tahun 2025 memang pertumbuhan ekonomi melalui PDRB kita masih tertinggi di Pulau Jawa. Namun Mhm. kembali lagi, data BPS mengungkapkan bahwasanya bentuk ketimpangan tertinggi juga berada di Pulau Jawa. Nanti stop, kita akan bahas itu lebih mendalam lagi Mas Rofik ya. Oke. Sekarang kita bergeser ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, kalau berbicara 2025, 15% nanti ini seperti apa 2026 sebagai outlook-nya? Ya, kalau saya mengamati dari sisi pertumbuhan ekonomi, Ya, pertumbuhan ekonomi. sekisaran antara 5% selama 2025 itu merupakan apa ya? Bukan dikatakan prestasi juga ya, tapi itu patut Iya, untuk kita pertahankan di tengah benar-benar. kondisi tensi geopolitik yang semakin meningkat, ketidakpastian yang kita semakin susah untuk memprediksi. Kemudian yang satu lagi yang paling penting itu perubahan iklim. Oh, oke, oke. Ya, perubahan iklim itu perlu menjadi sorotan yang utama juga untuk bagaimana kita bisa memaintain atmosfer pertumbuhan yang Ekonomi. tetap terjaga dengan baik. Nah, kalau kita melihat dari histori data 2025, sepertinya untuk tahun 2026 nanti proyeksi moderat kita itu masih di angka 4,9 sampai 5,4% lah pertumbuhan ekonomi itu kalau kita lihat dari historinya ya. Kemudian lalu apa sih kira-kira kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengelola atau menjaga pertumbuhan ekonomi supaya tetap di angka yang wajar ini, yang bukan yang wajar sih, yang moderat ini. Mhm. Yang pertama tadi seperti Pak Mas Rofik bilang, konsumsi daya beli harus tetap terjaga. Jaga. Karena kita tidak bisa lepas dari itu. Kontributor utama
pembentuk pertumbuhan ekonomi kita itu adalah sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan, di mana sektor-sektor tersebut didominasi oleh demand dari domestik. Makanya kenapa itu yang harus perlu dijaga. Nah, sehingga paket kebijakan yang harus diformulasikan saya rasa harus lebih komprehensif, perlu bauran yang lebih kuat antara policy maker dari Bank Indonesia, kemudian dari sisi fiskalnya, dari sektoralnya pun juga harus di-maintain seperti itu pasti. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi saya mau koreksi, Ya. bukan 15% ya, tapi 5% ya. Ya. Kalau kita perhatikan tadi Pak Rafiq mengungkapkan daya beli dan konsumsi. Saya baca data Pak Rafiq terkait pada daya beli dan konsumsi. Kalau diperhatikan saat ini ketimpangan di daerah ini menjadi salah satu permasalahan di 2025. Jakarta tadi, Jakarta kita mau pindah ke IKN. Satu lagi, ketimpangan tertinggi itu berada di Pulau Jawa, padahal Pulau Jawa punya kontribusi yang besar terhadap PDRB. Kalau diperhatikan, bentuk dari ekonomi itu sendiri atau bentuk dari pergerakan ekonomi sendiri itu adalah bentuk dari representatif bagaimana berkonsumsi di suatu wilayah tersebut, termasuk kepada konsumsi nasional. Kalau dari kacamatanya Mas Rafiq, kira-kira bagaimana daya beli masyarakat dan konsumsi di Indonesia 2025 seperti apa, dan bagaimana bentuk dari konsistensi di daerah yang nanti mengerucut kepada pusat? Bagaimana Mas Rafiq? Ya, makasih ya Mas Tio. Jadi memang kalau berbicara konsumsi tahun 2025, kita itu sebenarnya tumbuh cukup moderat juga, kurang lebih sama dengan pertumbuhan GDP. Jadi konsumsi tumbuh di sekitar 5%. Jadi bukan angka yang bagus-bagus banget, Iya. tapi sekali lagi ini patut kita syukuri dan perlu momentumnya kita jaga. Karena kita harus ingat di beberapa atau di awal tahun ya, sampai kalau nggak salah itu September, indeks kepercayaan konsumen kita tuh benar-benar sangat rendah. Betul. Nah, tapi untungnya di akhir tahun, di kuartal keempat di Desember itu kita bisa rebound. Nah, ini yang menjadi poin penting yang perlu kita jaga. Nah, gimana kaitannya sebenarnya dengan ketimpangan gitu? Saya punya pandangan bahwa sebenarnya kalau kita ingin menekan ketimpangan, salah satunya memang harus ada redistribusi kekayaan. Dalam artian gini, mau tidak mau, masyarakat kelas bawah ini harus kita tolong, harus kita subsidi, harus kita beri insentif. Tapi yang selama ini kita lupa sebenarnya, kita selalu memikirkan yang paling bawah. Tapi kita itu tidak pernah memikirkan kelas menengah. Saya punya analogi menarik ya, Mas Tio, Mbak Fitri. Misalnya gini, kita sebagai government nih mau kasih insentif Rp100.000. Kalau ini kita kasih ke kelas atas, ya mungkin tidak akan digunakan untuk konsumsi, karena mereka udah kaya. Kalau kita ini kasih ke kelas paling bawah, ini akan dibelanjakan semuanya. Ya kenapa? Karena mereka nggak punya uang lagi gitu. Tetapi kalau kita bantu aja kelas menengah dengan 50.000 atau bahkan sama 100.000 tadi, bisa jadi mereka akan belanjakan 200.000 karena ada insentif di sana. Ini efek multiplier-nya itu akan lebih tinggi. Jadi mungkin kita perlu memikirkan tidak lagi hanya fokus ke kelas bawah, tapi juga kelas menengah itu. Makanya kalau misalnya ada lembaga think tank atau lembaga dunia menyarankan untuk naikin pajak penghasilan kelas menengah, saya rasa ini adalah saran yang tidak perlu kita lakukan dalam waktu dekat karena ekonomi sedang tidak baik-baik aja, Mas Tio. Tadi menarik ketika Mas Rafiq membedakan antara kelas bawah dan kelas atas, khususnya kelas menengah kita sering terkena middle income trap. Benar. Nah, berbicara dengan kondisi ekonomi saat ini 2025 dan khususnya untuk kelas bawah, kira-kira Mas Rafiq, stimulus apa yang nanti mungkin diberikan oleh pemerintah? Apakah dalam bentuk utang dan seterusnya? Apakah dalam bentuk bantuan untuk kelas bawah? Sedangkan untuk kelas menengah seperti apa untuk bisa keluar di dalam middle income trap, dan juga bagaimana resiliensi kelas tengah, kelas bawah tadi yang kelas tengah semoga tidak masuk ke kelas bawah, Ya, benar, semoga bisa dia upgrading ke kelas atas dan seterusnya. Apakah utang masih menjadi salah satu bentuk solusi? Kita melihat 2025 kemarin salah satu bentuk dari stimulus yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah bentuk konsolidasi dengan perbankan terkait pada penyaluran utang. Yang kami takutkan adalah ketika fokus utang itu terbebani dalam satu skema, dalam satu leveling masyarakat tertentu, maka akan menimbulkan permasalahan tersendiri.
Yang ditakutkan ketika utang diberikan kepada kelas bawah, akhirnya habis dalam waktu sekejap. Benar, Nah, benar. seperti itu. Sedangkan kalau utang diberikan dalam kelas atas, yang ditakutkan adalah investasi, maka perekonomian tidak berjalan dengan baik. Bagaimana menurut pandangan dari Mas Rafiq? Oke, terkait hutang mungkin ini ya, orang itu atau ekonom banyak bilang tingkat rasio hutang itu menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk resiliensi, untuk stabilitas gitu. Tapi poin pentingnya sebenarnya, saya punya pandangan menarik. Sebenarnya bukan seberapa besar utang kita, tapi seberapa besar neraca kita. Artinya kalau utang itu kita gunakan untuk pembangunan, sebenarnya utang itu adalah investasi di masa depan karena akan kembali ke negara dalam bentuk retribusi maupun pajak, Mas Tio. Iya. Nah, gimana kaitannya dengan kelas menengah kelas menengah atas, menengah bawah, kelas bawah dan juga kelas atas gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan mereka, jelas kalau hutang ini dikasih ke kelas bawah yang tidak punya skill, saya rasa itu adalah mismanagement Betul. gitu ya. Nah, sehingga memang tetap harus selektif kita kalau mau memberikan bantuan kredit atau apapun itulah kayak KUR dan sebagainya. Cuma yang ingin saya garis bawahi Mas Tio, sebenarnya kalau untuk kita mau ningkatin tingkat konsumsi, maka yang terpenting adalah kita berupaya untuk meningkatkan upah. Iya. Nah, upah itu ada dua, Mas Tio dan Mbak Fitri. Yang pertama skenarionya kita bisa ningkatin upah real dan juga nominal. Atau kalau skenario pertama nggak bisa, ya kita at least bisa meningkatkan upah real. Mungkin kita bertanya-tanya ya, kalau kita naikin upah nanti investor protes dan sebagainya. Nah, gimana caranya gitu? Nah, cara yang pertama, skenario pertama ini, kita tahu nih, kalau kita tiba-tiba naikin upah, otomatis upah itu kan jadi cost buat firm ya, buat industri. Iya. Iya. Nah, mereka implikasinya apa? Tentu akan naikin harga. Yang terjadi kita nggak kemana-mana nih. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai government di sisi pemerintah? Tentu kita harus selektif. Kita bisa ngasih subsidi atau insentif terhadap perusahaan-perusahaan yang misalnya serapan tenaga kerjanya tinggi, kandungan dalam negerinya besar, dan juga dia memberdayakan masyarakat sekitar misalnya. Kita bisa bantu mereka insentif di sisi energi. Intinya kita kasih subsidi di variable cost-nya, sehingga otomatis kalau variable cost-nya turun, jelas cost secara umum akan turun. Artinya ada margin di situ. Nah, margin ini bisa untuk naikin upah. Cuma jika memang skenario ini nggak bisa kita lakukan, ya setidaknya nanti akan ini kaitannya sama stabilitas harga sama inflasi. Iya, inflasi, Ya, betul. sepakat dengan Fitri nanti bahwa ketika kita bisa mengendalikan harga itu, artinya itu ada social width bagi masyarakat. Oke. Mungkin secara nominal upahnya nggak naik, Ya. tapi secara real daya belinya akan naik kalau kita bisa jaga inflasi atau stabilitas harga. Ya. Ya, saya kunci Pak ya, ada dua kalimat penting yaitu terkait pada upah dan juga tingkat inflasi yang nantinya akan mempengaruhi kemana daya beli masyarakat khususnya Benar, ketika betul. dilihat dari inflasi sendiri. Kalau kita perhatikan inflasi sampai dengan bulan Desember ya, bulan Desember 2025 itu mencapai 2,92%, Bu Fitri. Ini menyambung yang disampaikan oleh Pak Rafiq. Ada dua komponen di dalam proses mempick up middle income trap. Dalam hal ini adalah masyarakat yang menengah, harapannya tidak masuk ke bawah, lower skema, dan juga diharapkan ketika dalam proses konsumsi kembali lagi ada proses inflasi di situ. Inflasi ada dua, cost push inflation sama demand push inflation. Yang kami takutkannya adalah bentuk inflasi yang Desember 2025 mencapai 2,92%. Ketika ya dihadapkan dengan kondisi keterbukaan ekonomi 2026, barang impor masuk, komoditas impor masuk, yang sifatnya impornya sendiri merupakan impor barang-barang primer. Kita punya barang primer, Indonesia punya barang primer. Indonesia penguatan perekonomian PDRB-nya primernya cukup baik. Kalau kita perhatikan skema primer di Indonesia cukup baik. Namun kembali lagi kita dihadapkan pada inflasi. Bagaimana Bu Ya. Fitri? Ya, terima kasih. Kalau menyambung tadi Pak Rafiq ya, menyampaikan kalau ternyata daya beli itu juga harus terjaga. Benar. Kemudian dalam penyaluran kredit itu harus ada unsur kehati-hatian. Itu memang penting. Kemudian tadi bicara kebijakan utang Ya. yang disalurkan ke masyarakat. Nah, itu kalau misalkan utangnya disalurkan dalam bentuk konsumtif, mungkin itu akan mendongkrak pertumbuhan Jangka pendek. dalam jangka pendek. Ya. Tapi kan itu juga harus diperhatikan ya. Kita harus benar-benar selektif, tadi Pak Rafiq menyampaikan harus selektif dalam
menyalurkan pembiayaan itu sendiri. Dan untuk inflasi, nah inflasi kita sebenarnya selama 2025 ini juga masih terjaga, masih di kisaran 2,92% ya kalau Iya. nggak salah ya, itu masih terjaga. Kemudian untuk apa sih tantangannya untuk supaya kita tetap harus resilient nih tingkat inflasinya, karena kalau kita bicara makro kan kita bicara stabilitas. Sering Pak Rofik itu cerita ke saya, kalau kita bicara makro itu kita bicara stabilitas, nggak apa-apa inflasi itu, tapi tetap harus terjaga. Deflasi itu juga nggak masalah, tapi juga harus tetap terjaga. Nah, bagaimana kita menjaga itu, maintenance itu? Nah, beberapa paket kebijakan kalau kita bicara kebijakan makro itu kan ada fiskal dan moneter ya. Mungkin Ya. tadi ya, persentasenya Ya, inflasi tadi harus. menarik ketika 2,92% di tahun 2022 dikejar sedemikian rupa di tahun 2026. Harapannya daya beli masyarakat yang ketika ditabrakkan dengan inflasi karena ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk utang tadi, maka daya belinya bisa diakomodir dengan baik, bisa diresap dengan baik, Ya. bisa ada proses dari pemerintah yang memang benar-benar hadir di situ. Salah satunya tadi meningkatkan tingkat upah. Tadi disampaikan oleh Pak Rofik dan juga Bu Fitri, nggak apa-apa dalam arti ketika perekonomian kita keterbukaannya begitu besar, inflasi masuk, deflasi masuk, itu nggak jadi masalah. Kan seperti Ya. itu tadi Bu ya. Tapi kita harus punya sistem ketahanan di situ. Sistem ketahanan. Kita harus bersama tetap. resiliensi tadi Bu ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira kalau berbicara sistem ketahanan, apa yang cocok nanti di 2026 seperti apa? Mungkin kebijakannya ya. Kebijakannya seperti apa? Kebijakannya apa ya? Kalau karena inflasi kita kan sebenarnya banyak didorong dari sisi demand ya, Ya, permintaan. polarization. Tapi juga kita nggak Demand bisa inflation. menghindari dari sisi penawaran. Seperti akhir-akhir ini kan memang kenaikan harga ya disebabkan oleh siklus iklim ya, perubahan iklim yang mungkin semakin tidak bisa diprediksi ini. Nah, makanya di situ kita paling tidak harus memperhatikan juga kebijakan terkait dengan lingkungan. Tidak hanya dari sisi moneter dan fiskalnya, tapi kita juga harus aware nih dengan lingkungan supaya kita bisa menjaga pasokan kita. Nah, di situ juga salah satu upaya bagaimana nanti stabilitas harga itu bisa tercapai. Ya, menarik Bu. Di catatan saya di sini saya baca ketergantungan pada energi fosil Ya. itu bahkan membuat inflasi itu lebih rentan. Itu gimana Bu? Satu sisi kita dihadapkan pada kondisi yang harus go green, sustainable, terus berbicara lagi terkait pada keberlanjutan, ternyata bentuk dari konsumsi fosil di Indonesia 2005 itu cukup tinggi. Sedangkan kita dihadapkan pada suatu kerentanan inflasi yang energi fosil yang membuat kenaikan harga minyak global itu semakin tinggi. Ini gimana? Karena saya lihat catatannya Bu Fitri seperti itu tadi. Nah, gimana? Ya. Makanya ini ada kebijakan transisi energi kan. Transisi energi. Transisi energi. Memang kalau kita bicara transisi energi itu cost-nya tinggi. Ya, Iya kan? sepakat Nah, itu. Itu hal yang mahal ya. Iya, itu hal yang mahal. Memang kita harus berkorban dulu untuk memperoleh. Tapi dalam jangka panjang itu juga menjadi salah satu instrumen untuk tadi kita memaintain stabilitas harga. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa energi itu menjadi salah satu input produksi kita kan. Betul. Ya. Apalagi untuk sektor manufaktur ya, kita kan sangat dominan di situ. Nah, lalu bagaimana solusinya? Dari sisi fiskalnya kira-kira seperti apa? Kalau Pak Astio, Ya. pandangan Pak Astio. Nah, kalau saya lihat dari sisi fiskal, memang kalau beban negara terhadap energi ini tinggi. Dimana kalau peningkatan energi, khususnya belanja di bidang energi kita tinggi. Diikuti dengan harga minyak dunia yang semakin kesini, walaupun kita sebagai produsen, salah satu produsen minyak, tetapi tidak punya kontribusi yang besar terhadap peningkatan PDRB, khususnya di bidang konsumsi. Ya. Sehingga apa? Dapat dianalogikan bahwasanya konsumsi energi kita tinggi tidak sebanding dengan produktivitas energi kita, walaupun kita punya energi yang cukup tinggi. Nah, belum lagi tadi dihadapkan kepada inflasi inflasi di bidang fosil kita yang cukup rentan, ini menjadi suatu permasalahan sendiri. Kalau ditanya seperti itu, maka saran terkait pada energi, mungkin yang pertama, Indonesia harapannya mampu memperkuat terkait pada hilirisasi energi khususnya yang ada di sektor-sektor primernya. Ya. Dalam hal ini ketika berbicara
konsumsi masyarakat terkait pada energi, ketika kita sudah siap, maka apapun yang terjadi, resiliensinya itu akan lebih kencang. Proses navigasi pola konsumsi, proses navigasi tingkat upah, proses navigasi bagaimana mengkonsumsi masyarakat ketika hilirisasi itu sudah bagus, ketika hulunya kita juga pun ada, maka saya rasa ketergantungan atas negara lain berangsur-angsur bisa kita Bisa berkurang ya. berkurang seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu. Ya. Nah, tadi menarik tadi kalimat yang saya kunci dari Pak Rafiq terkait pada upah. Mungkin apa Pak upah 2026 kira-kira wage ekonominya kita seperti apa? Gini ya Mas Tio, terkait dengan konsumsi tadi kan kita punya beberapa skenario ya. Iya. Salah satunya gimana caranya kita untuk memastikan kalau bisa menaikkan upah real dan nominal kalau bisa gitu ya. Iya. Tapi kalau enggak ya setidaknya kita bisa menjaga upah realnya atau setidaknya meningkatkan upah real melalui stabilitas harga. Dan yang kedua mungkin yang bisa dilakukan pemerintah melalui subsidi langsung ke masyarakat, misalnya subsidi energi, mungkin transportasi dan juga jaminan kesehatan. Itu akan benar-benar sangat membantu untuk maintain konsumsi kita. Nah, kenapa ini menjadi krusial? Kita tahu bahwa dunia masih penuh ketidakpastian. Betul. Kita tidak tahu besok tarifnya berapa, bisa 15%, bisa 50%, tiba-tiba jadi 5% gitu kan. Jadi probability-nya benar-benar chaos gitu. Saya ingin menggarisbawahi di sini, kalau dulu mungkin kita hanya mengukur resiko. Resiko itu wajar ya, kita mau investasi dimanapun, ya resikonya pasti ada dan bisa kita ukur secara probabilitas atau statistik. Cuma kalau udah bicara ketidakpastian, dan ini global, ya kita benar-benar nggak tahu harus gimana. Makanya terkait tadi energi, import inflation itu, sebenarnya kalau hemat saya ya, sebelum kita mengarah ke beberapa strategi, yang pertama adalah sebisa mungkin kita itu tidak impor barang-barang yang bisa diproduksi di domestik. Betul. Ya. Nah, karena apa? Karena kalau untuk energi tidak mungkin kita tidak impor, karena mau nggak mau untuk produksi, untuk transportasi kita butuh energi. Jadi memang pertama itu langkahnya harusnya Mas Tio, sebisa mungkin untuk barang-barang yang bisa diproduksi di domestik kita tidak perlu impor. Itu yang menurut saya poin penting yang pertama. Terus yang kedua, saya sepakat sama Mbak Fitri sama Mas Tio, dalam jangka panjang tentu kita butuh blueprint ya, gimana caranya untuk bisa mengurangi ketergantungan. Entah itu kita cari negara-negara lain alternatif, atau kita harus investasi besar, gimana caranya kita punya teknologi yang ya berangsur-angsur dalam jangka panjang bisa mengurangi ketergantungan impor kita, entah itu BBM atau apapun. Salah satunya transisi energi, walaupun mahal ya, walaupun mahal. Dan dalam jangka pendek mungkin yang bisa kita lakukan, salah satunya ini Fit, yang kita sering ngomong juga itu tentang local currency settlement. Oh iya. Itu juga bisa jadi ya buffer ya, salah satu buffer. Betul. Karena kan selama ini Mas Tio kita mau berdagang dengan Cina, mau dengan Jepang, kita harus tukar dulu ke US dollar nih. Betul. Nah, dengan LCS kita bisa langsung swap nih, sehingga jelas itu akan mengurangi tekanan Ketergantungan. nilai tukar. Iya. Oke, menurut saya itu sih Mas Tio. Ya, tadi menarik LCS salah satu bentuk dari solusi yang ditawarkan di 2026 ini khususnya untuk jangka panjang. Kembali lagi ya, kondisi Indonesia ini kan berada di tengah ya, kita tidak kiri dan juga tidak kanan. Oke. Kita tidak berfokus pada satu negara dan kita mau coba melakukan hubungan bilateral dan multilateral di seluruh negara. Ketika itu sifatnya menguntungkan, maka harapannya akan membawa profitabilitas dan juga peningkatan produktivitas dan peningkatan PDB, peningkatan PDRB di lokal. Nah, kembali lagi tadi kalau berbicara LCS pasti kaitannya dengan nilai tukar. Ya. Nah, gimana menurut Mbak Fitri? Karena di sini saya baca tulisannya Mbak Fitri, pada tahun 2025 nilai tukar rupiah relatif stabil terhadap dolar. Namun bergerak di sekitar kisaran 16.000 sampai dengan 16.300. Ini kira-kira angka 16.300 apakah bisa dipertahankan di 2026 atau akankah mengalami penurunan atau peningkatan nilai tukar? Kira-kira seperti apa Mbak Fitri? Ya. Menyambung dari ini ya Mas Tio. Mas Rafiq tadi bicara LCS. Betul. Ya, LCS itu juga salah satu strategi mungkin ya, untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar Amerika. Nah, karena kan memang meskipun kita di angka yang cukup stabil, tapi kan ke depan juga tidak memungkiri kalau kita juga akan lebih trennya lebih naik lebih turun lagi volatile kan, lagi lebih ya. volatile lagi kan. Nah, di situ balik lagi
bagaimana strateginya? Perlu ada bauran antara, kalau saya sebutnya di tulisan saya itu ada namanya trident, ada namanya trident of economic resilience. Trident of Economic Resilience. Oke, Jadi gimana itu? itu adalah strategi yang semacam framework kebijakan untuk memperkuat ketahanan internal. Di situ ada komponen dari aspek ketahanan moneter dan keuangan, kemudian ada ketahanan dari sektorial dan hilirisasi. Tadi kan kita juga bicara hilirisasi ya, untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap terhadap komoditas impor. Kita juga bisa memproduksi barang sendiri, barang mentah sendiri yang kita upayakan untuk memproduksi itu. Kemudian hilirisasi juga sebagai salah satu bentuk kita untuk memperkuat value added komoditas kita di pasar global. Kemudian ada juga ketahanan domestik dari sisi fiskal. Kita harus ada buffernya, internal buffer di situ. Nah, ketika bauran ini sama-sama dijalankan, harapannya di situ akan memperkuat ketahanan dari fundamental makro kita, seperti itu. Ya, sepakat lah. Berbicara tadi, saya mengambil kata kunci yaitu buffer ya. Buffer. Kalau kita perhatikan Mbak Fitri, sampai dengan pertengahan tahun ya 2025 Mei sampai dengan Agustus kan nilai tukar kita sempat melemah tuh. Ya. Nah, kira-kira apabila itu dikonektingkan dengan sektor potensial di era itu kan, momentum kita Indonesia 2025 di tahun tersebut sebenarnya kita lagi hilirisasi, proses percepatan hilirisasi, tetapi kita belum kuat untuk hilirisasi. Sehingga di tahun itu juga dengan data yang sama import kita juga besar. Dalam arti apa? Kita mencoba bersaing, ternyata mungkin fundamental tadi atau buffer tadi belum kuat, akhirnya malah di momen tersebut kita mengalami penurunan. Nah, untuk sektor-sektor potensial di tahun 2026, apakah masih dengan 2025 yang tadi disampaikan yaitu sektor manufaktur dan industri? Apakah ada pergeseran di 2026? Kita perhatikan saat ini investasi kita begitu besar di 2025, sehingga nanti harapannya di 2026 kita bisa 1. Menyerap tenaga kerja, 2. Menyerap investasi, 3. Perubahan sektor struktural. Harapannya higher teknologi menjadi salah satu bentuk achievement yang memang benar-benar masuk di 2025 dan bisa digunakan di tahun 2026. Bagaimana Mbak Fitri? Apakah sektor potensial 2026 masih di sektor industri manufaktur? Apakah sudah mengalami jumping menjadi higher teknologi? Ya, kalau dari pengamatan saya ya, itu kan memang saya tuh melihatnya sektor potensial itu dari kontributor penyusun PDRB sebenarnya. Jadi situ kan ada 3 sektor potensial. Nah, kalau kita melihat dari strategi hilirisasi ya, menurut saya masih dari sektor manufaktur yang bisa mendorong, yang bisa tetap kontributif nanti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk sisi mining mungkin ya, dari Mining masih ya. batu bara, nikel, Masih bagus tahun 2026 itu. ya itu juga masih menjadi kontributor utama. Meskipun kalau batu bara kita lihat di akhir periode 2025 kan sempat mengalami penurunan ya, tapi nikel mengalami peningkatan demand di situ. Nah, itu juga salah satu wujud dari keberhasilan hilirisasi menurut saya sih. Ya, saya menarik kalimatnya adalah mining 2026 masih menjadi salah satu sektor. Nah, di sini saya baca di catatan kecil yang Pak Rafiq tulis di sini menarik, investasi dari ekspansi kapital menuju transformasi struktural. Dalam hal ini salah satu bentuknya yaitu penguatan konteks global sehingga nanti diharapkan negara tidak ikut campur dalam posisi yang besar. Batu bara ini kapitalisasinya cukup besar. Salah satu bentuk dealing perdagangan batu bara kita adalah bagaimana kita bisa mengimpor dalam kapasitas yang besar. Tidak hanya itu saja, harapannya impor juga diikuti dengan investasi yang besar juga. Namun kembali lagi ada proses katalisasi yang nantinya akan mengarah kepada transformasi struktural dengan ekspansi kapital. Gimana ini? Ini saya baca ini menarik ini.
Oke, jadi gini, memang di rezim sebelumnya, di presidennya ketika Pak Jokowi ya, Pak Jokowi. kita memang fokus dengan jargon hilirisasi dan juga pemerataan ekonomi, Iya. termasuk pembangunan infrastruktur ya, Fit. Iya. Mulai jembatan, jalan, dan pasar, dan lain sebagainya itu. Nah, saya berpikir dan saya meyakini di tahun 2026, jadi gini Mas, di tahun 2020-an sampai 2025 itu investasi kita besar, dan kalau kita bedah itu memang di sektor ekstraktif. Salah satunya adalah pembangunan smelter. Betul. Nah, harapannya di tahun 2026 dan tahun-tahun ke depan smelter ini udah jalan. Iya. Ya, saya meyakini bahwa industri baterai itu masih akan tetap dalam kutip menarik ya untuk kedepannya, karena terkait dengan isu green economy, Green sustainability. Jadi memang kita harus manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Ini momentum. Kenapa? Karena kalau kamu bicara komoditas itu sangat cyclical, Mas. Jadi kita itu bisa untung sangat banyak ketika lagi ekspansif tuh. Tapi sebaliknya ketika udah downturn dia kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang karena nikelnya lagi bagus-bagusnya, kita harus optimalkan. Dan hilirisasi, pembangunan smelter, dan juga ekosistem yang terkait itu merupakan dasar fondasi yang bagus bagi kita. Memang kita harus ingat bahwa ya, kalau dari sisi tenaga kerja, mayoritas serapannya itu di sektor manufaktur. Iya. Dan juga nanti bicaranya sektor teknologi tinggi. Sekarang di Indonesia itu ada beberapa tantangan nih, Mas Tio dan Mbak Vivi. Pertama adalah dari sisi domestiknya. Sebenarnya gini, dari sisi konsumen, kita itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat kuat. Iya. Jadi kita itu sangat-sangat dalam titik seksi lah di mata investor. Siapa yang nggak akan melihat Indonesia? Cuma permasalahannya yang pertama adalah kita perlu benar reformasi struktural di dalam. Iya. Contohnya nih, investor tuh butuh apa sih? Investor tuh butuh kepastian. Butuh kepastian hukum, butuh iklim yang bisa predictable. Artinya ketidakpastiannya rendah. Nah, kita harus bangun itu nih Mas Dio. Salah satunya apa ya? Contohnya kita harus transparansi izin, kemudian juga hukumnya juga harus ditegakkan dengan baik, sehingga ya investor tuh merasa nyaman. Jangan-jangan benar regulasinya harus benar-benar ditegakkan gitu. Jangan sampai sekarang peraturannya A nih, ketika kita udah invest ternyata berubah jadi B. Siapa yang mau? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghadapi challenge dari negara-negara tetangga Iya. di Vietnam, Thailand. Mereka ini udah bukan lagi kuda hitam ya, tapi bahkan di beberapa aspek mereka udah di depan kita, bener. Nah, jadi kalau misalnya di dalam ini kita benahin, kita barulah bisa bicara kita bisa nggak bersaing dengan mereka ini, Vietnam dan juga Thailand. Dan yang ketiga, lagi-lagi kita berhadapan dengan ketidakpastian global. Mungkin uncertainty ini tidak akan tidak akan mengurangi investasi, tapi yang jelas dia akan menunda sih. Di investor global itu karena ketidakpastian yang tinggi, dia itu lebih akan berhati-hati, dia risk premiumnya lebih besar. Iya. Nah jelas kalau globalnya udah nggak pasti, masa iya kita mau invest ke negara yang tidak pasti juga nih. Nah makanya poin besarnya sebenarnya kita harus yaitu perbaiki dari dalam dulu, baru kita bicara kompetisi dan juga menarik modal asing sebanyak-banyaknya. Iya. Itu sih Mas. Yang Perbaiki dari dalam. Ini konsep yang memang harus kuat. Perbaiki kualitas SDM, perbaiki pola konsumsi, perbaiki tadi pola investasinya ya. Selanjutnya tadi terkait pada tenaga kerja, tingkat upah yang ditawarkan oleh Pak Raufik, bagaimana bantuan dalam bentuk langsung tadi itu juga dianggap tahun 2025 ini menjadi beban negara sendiri khususnya di fiskal, sehingga nanti 2026 harapannya bantuannya lebih dalam bentuk yang konstruktif, dalam hal ini adalah tingkat upah. Seperti itu Pak ya kalau saya dapat rangkum ya. Salah satunya itu penguatan hilirisasi, pembangunan smelter, yang smelternya investasi dengan kepastian hukum, kepastian struktural. Kembali lagi kalau berbicara kepastian struktural, ini menarik ketika suatu negara ngambil porsi yang cukup besar ini, Mas Raufik. Dalam arti kalau saya bilang negara dapat dikatakan sebagai entrepreneur state. Negara berbisnis di situ. Kalau berbicara ekspor dan seterusnya, Bu Fitri, saya punya catatan kecil yang dari Bu Fitri terkait pada ekspor. Memang kalau tahun 2025 ekspor besar kita itu banyak memang di komunitas-komunitas barang tambang,
komunitas-komunitas energi dan seterusnya. Tadi Pak Rafiq juga bilang kebutuhan negara lain terhadap nikel di Indonesia juga cukup tinggi sehingga kita perlu memproduksi dengan seefisiensi mungkin. Menurut pandangan dari Mbak Fitri terkait pada pergerakan nilai ekspor tahun 2026 nanti seperti apa? Apakah masih masih menitik beratkan di komponen energi ataukah sudah bergeser? Harapannya industri kita sudah bisa ekspor nih kan, industri yang manufaktur, fashion dan seterusnya. Ini harapannya seperti itu. 2006 ini seperti apa pandangannya? Ya, sebenarnya kalau kita bicara komponen komoditas yang dominan di ekspor itu kan memang kebanyakan dari mining ya, dari batu bara, nikel, kemudian ada sawit. Ya. Tapi yang jadi masalah itu memang value added kita masih kecil. Ya, masih rendah. Iya, masih rendah. Nah, itu meskipun volumenya besar, tapi nilainya masih kecil, belum maksimal lah. Ya. Gitu. Nah, makanya ada ada strategi hilirisasi itu menjadi kunci penting sih bagaimana kita mendorong sektor-sektor potensial, karena memang komoditas ini kan potensial nih di kita sebenarnya, tapi kan bagaimana kita mendorong performance-nya melalui hilirisasi tadi, tujuannya untuk meningkatkan value added itu tadi. Kalau menurut saya tiga primadona ini masih menjadi yang akan ini sih kontributif sih nanti di ini. Cuman ya kita juga harus menangkap potensi lain nih dari sektor mungkin agriculture, kemudian dari industri pengolahan, industri pengolahan yang masih sangat potensial itu. Itu sih menurut saya Pak Astio. Iya. Ini menarik, saya punya catatan bahwasanya 2025 tarif barang yang dari Amerika ditetapkan 32% untuk Indonesia. Ini menarik ketika 32% itu tidak hanya sebatas angka tetapi juga tarif yang cukup tinggi ya. Sebagai informasi, ini tarif ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam selanjutnya dan Taiwan. Selanjutnya ada juga negara-negara pengimpor lain yang nantinya punya kontribusi. Tadi kalau bicara terkait pada yang disampaikan oleh Mas Rafiq, bagaimana proses dari penguatan ekspor yang tadi disampaikan oleh Mbak Fitri dan juga negara harapannya tidak bermain di situ kan gitu kan. Entrepreneur state menjadi salah satu bentuk penguatan ketika kalau diperhatikan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, sekarang kan gapnya kemiskinan juga antara kemiskinan kota, kemiskinan desa juga tinggi. Selanjutnya angka kemiskinan juga ketimpangan disparitas antara wilayah juga sekarang tinggi. Dalam arti bagaimana membangun, kalau saya bilang kekompakan regional yang mengarah kepada nasional, kekompakan personalitinya masyarakat Indonesia yang mengarah kepada nasional sehingga nanti harapannya ekspor di nasional kita juga harapannya semakin mampu bisa kita tingkatkan, impornya semakin mampu bisa kita tekan sedemikian rupa. Nah, statement terakhir. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwasanya dari perbincangan kita ini yang perlu dikuatkan yaitu terkait pada mencoba menavigasi, mencoba melakukan proses dari arsitektur kembali perekonomian Indonesia yang capaiannya 2026. Ada fundamental yang perlu dikuatkan. Tadi Mas Rafiq menyampaikan ada 3 poin, yaitu terkait pada konsumsi, nanti bisa ditambahkan Mas Rafiq ya, konsumsi. Yang kedua terkait pada upah ya, investasi, dan juga yang ketiga terkait pada investasi. Sedangkan di Mbak Fitri tadi saya mengunci ada beberapa kalimat. Yang pertama yaitu terkait pada nilai tukar, bagaimana menjaga inflasi. Jadi kalau inflasi dan deflasi sedemikian nilai pun ketika fundamental kita kuat, maka no problem kan gitu kan. Dan terakhir tadi yaitu bagaimana meningkatkan net export khususnya untuk penguatan di sektor-sektor tertentu. Nah, sehingga apa? Perlu adanya arsitektur ekonomi Indonesia 2026, fondasi resiliensi dan juga ketahanan sebagai buffer strategi dalam hal menghadapi disrupsi dan era ketidakpastian global. Statement inilah yang nanti akan menjadi statement penguat. Kira-kira statement terakhir dari Mas Rafiq.
apa yang harus dilakukan di Indonesia 2006 sebagai tema besarnya kita, yaitu penguatan fondasi, resiliensi dan juga ketahanan sebagai buffer strategi untuk menghadapi di era ketidakpastian yang disampaikan oleh Mas Rafiq tadi. Apa yang dilakukan Indonesia di 2026? Oke, baik. Terima kasih Mas Tio. Gak kerasa udah di akhir sesi. Akhir sesi, oke. Oke. Nah, jadi sebenarnya hemat saya yang pertama kan kita memastikan bagaimana konsumsi domestik itu tetap terjaga. Kalau bisa tumbuh. Dengan tadi kita bisa berupaya menekan upah nominal. Kalau nggak bisa, setidaknya upah realnya naik. Itu yang penting. Yang kedua, dari sektor investasi kita perlu memang berbenah dalam dari sisi regulasi dalam negeri sendiri nih. Kita tidak perlu dulu berpikir Vietnam seperti ini, Thailand seperti ini, liquidity global lagi kering. Kita harus benar-benar berbenah diri dulu, Mas Tio. Karena saya percaya sebenarnya ibaratnya mungkin ekonomi itu kayak tubuh kita ya, Mas Tio. Jadi virus dan bakteri kita nggak bisa kontrol nih, tapi imun kita bisa kita tingkatkan, minum vitamin, istirahat cukup, sama dengan perekonomian. Kalau kita bisa menjaga konsumsi kita, kemudian ada reformasi di sisi regulasi investasi, saya rasa investor asing akan datang ke Indonesia. Indonesia itu sangat-sangat menarik, pasarnya besar, masyarakatnya juga konsumtif. Itu dari saya, Mas Tio. Oke, termasuk penguatan sektor perbankan, Pak Rafiq ya? Tentunya. Sektor perbankan ini juga kelihatannya di 2025 ini juga cukup bagus dan menantang. Ya, menantang mungkin gini. Emang kalau perbankan mungkin saya nambahin sedikit ya, Mas Tio. Mungkin belum tersampaikan di sektor kredit itu di tahun 2024 sampai 2025 itu trennya ini, increasing but diminishing. Oke. Jadi kredit itu terus tumbuh, tapi tumbuhnya terus melambat. Nah, ini sebenarnya adalah warning ya, bahwa ekonomi nggak baik-baik aja. Dan kalau lihat data terbaru, mayoritas kredit kita didominasi oleh sektor korporasi, sementara UMKM cenderung turun. Kalau nggak salah di 19% di akhir tahun 2025 itu. Padahal kita perlu ingat, mayoritas tenaga kerja kita ada di sektor UMKM. Ini menjadi PR bersama. Nggak mudah, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Ya, oke. Menarik berbicara UMKM juga, ini akhirnya kita nyentil UMKM sedikit ini. Sektor UMKM itu diserap paling tinggi sebagai salah satu sektor informal. Sektor informal ini salah satu pelindungan tenaga kerjaannya masih dianggap kurang. Namun kembali lagi tadi Mas Rafiq mengungkapkan bahwasanya sektor perbankan menjadi salah satu bentuk stimulus yang paling dekat dengan masyarakat. Salah satunya itu melalui penyaluran kredit. Selanjutnya bagaimana masyarakat mampu mengalokasikan dananya, sektor perbankan lah yang menjadi sektor yang buffer yang paling dekat di masyarakat. Kata kunci tadi menjadi salah satu penting yang disampaikan oleh Mas Rafiq, bagaimana kepastian ini harapannya menjadi pasti minimal di era ketidakpastian. Dalam arti apa? Penguatan fundamental negara, penguatan resiliensi negara dianggap sebagai salah satu tubuh yang lengkap. Benar. Ketika imunnya kita kuat, maka apapun serangan penyakitnya maka akan kita nggak bakalan sakit. Kalau sakit paling cuma flu. Cuma flu ya. Ya, kalau dari Mbak Fitri seperti apa ini? Kalau menurut saya untuk memaintain tadi, yang penting adalah bauran. Koordinasi, bauran kebijakan. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Moneter nggak bisa berjalan sendiri, fiskal nggak bisa jalan sendiri, sektorial nggak bisa jalan sendiri. Makanya perlu koordinasi dan bauran untuk bersinergi mencapai resiliensi. Seperti tadi Pak Rafiq bilang, kita bicara upah real. Upah real. Kemudian kita bicara apa tadi Mas Rafiq? Reformasi regulasi. Nah, itu kan harus sama-sama saling harus bareng-bareng ya. Ya, bareng-bareng. Nggak boleh kita saling terpisah karena kita satu ekosistem nih. Betul. Seperti itu. Jadi untuk memperkuat stabilitas nilai tukar, tadi kan pasti nilai tukar dan ekspor ya. Ekspor. Nah itu ya harus berjalan bersama-sama. Bagaimana pemerintah bisa memaintain, misalkan contohnya tadi kita sering singgung hilirisasi, itu harus terus diperkuat. Dan bagaimana dari sektor hilirisasi itu dikemas demikian rupa untuk menarik investor. Untuk menumbuhkan di situ. Kemudian dari sisi fiskalnya juga mungkin kita bisa memberikan insentif ya bagi perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan hilirisasi itu supaya mereka bisa menambah value added dan semangat mereka untuk tetap terus berjalan di garis itu.
Kemudian dari sisi moneternya ya kalau untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar pasti instrumennya yang sering digunakan ya suku bunga. Kemudian ada intervensi di pasar falas, itu juga merupakan salah satu bentuk eh, apa ya, cara pengobatan, Iya. mengobati penyakit itu. Kemudian ada juga tadi Mas Rafiq menyebutkan lokal Currency Local settlement. currency. settlement. Nah itu juga menurut saya penting juga sih, karena kita dulu pernah, nggak tahu sudah pernah apa belum ya kita menggunakan yen ya untuk ini, kan dulu kan ada yuan, Kalau Yuan atau apa swap dulu dengan namanya? China kayaknya kita Iya, udah menggunakan itu udah ya. Itu LCS kan juga salah satu strategi untuk mengurangi dominasi kita atau ketergantungan kita terhadap dolar kan. Kita harus mungkin kalau untuk transaksi perdagangan kita bisa menggunakan currency LCS dengan negara-negara mitra dagang besar kita seperti Cina, Korea, Jepang. Ya, kita sudah masuk BRICS juga kan, seperti itu salah satu bentuk dari komitmen. Ya, ya, ya. Terima kasih banyak Mbak Fitri dan juga Mas Rafiq. Di sini saya sulit mengambil kesimpulan karena semuanya kesimpulan ya. Nah, dalam arti apa? Kembali lagi penguatan ekonomi itu dianalogikan sebagai salah satu bagian yang utuh, di mana satu dan yang lainnya itu saling mempengaruhi, satu dan yang lainnya saling berkolaborasi dan bersinergi, sehingga perlu adanya arsitektur ekonomi Indonesia 2026 yang memang benar-benar kuat melalui fondasi resiliensi dan juga ketahanan sebagai buffer strategi menghadapi era disrupsi dan juga era ketidakstabilan, sehingga nanti harapan dan doa kita bersama para ekonom di 2026 ini Indonesia menjadi Indonesia yang sehat, menjadi Indonesia yang kuat, tumbuh, berkembang dan besar, sehingga Indonesia menjadi negara emas tahun 2045. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Mbak Fitri dan juga Mas Rafiq Sama-sama, Mas Tio. kehadirannya di podcast kita pada hari ini. Salam sehat selalu untuk teman-teman dan juga para ekonom. Sehat selalu ekonomi Indonesia. Indonesia Emas 2045.